Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Elfufa Akabia dengan NIM 2304296 dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep diri mahasiswa, MAPRES, dan PKM. Sebelumnya, tujuan dari video ini adalah sebagai tugas pengganti Mabim lalu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep diri mahasiswa. Jadi, konsep diri mahasiswa itu ada 4. Untuk yang pertama, ada optimis, yang kedua kreatif, yang ketiga komunikatif, dan yang terakhir adalah inovatif. Nah, kita lanjut saja. Untuk yang pertama adalah optimis. Sebenarnya apa sih optimis itu? Kalian pasti sudah sering sekali mendengar optimis. Kalian harus berpikir optimis, kalian harus optimis. Kalian mungkin pasti sering mendengar apa kata-kata optimis. Nah, optimis itu adalah sifat positif dalam diri manusia atau dalam menjalani kehidupan. Biasanya, mahasiswa yang optimis dapat menetapkan tujuan, fokus terhadap kemajuan, serta meningkatkan kolaborasi dengan teman. Kayak contoh optimis itu kayak misalnya kalian lagi lomba. Nah, kalian tuh kayak harus berpikiran positif gitu, berpikir positif seperti saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya pasti menang. Seenggaknya kalian tidak berpikir bahwa kalian akan kalah gitu. Jadi enggak, optimis itulah berpikir positif pada dasarnya. Lalu yang kedua ada kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif itu berpikir out of the box. Jadi intinya itu kita harus menciptakan metode baru atau pembelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena kalau kita belajar dengan metode yang sama, menjalankan pembelajaran dengan metode yang sama, kita akan cepat jenuh dan kita harus menghindari kejenuhan tersebut dengan kreatif. Menciptakan lingkungan kreatif dan inspiratif serta aktif dalam berdiskusi. Gitu. Lalu selanjutnya ada komunikatif. Komunikatif itu pada dasarnya mampu berkomunikasi dengan sesama manusia karena kita sama-sama makhluk hidup dan makhluk sosial, seperti berkomunikasi dengan teman, dengan dosen, atau dengan orang-orang di sekitar kita. Hal ini dapat dilakukan yang paling gampangnya tuh kayak saat kita bekerja kelompok. Jadi kita bisa diskusi, kita bisa bekerja sama dengan kelompok masing-masing, itu harus ada komunikasi dan di situ kita akan komunikatif. Lalu yang terakhir ada inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif merupakan ide-ide baru cemerlang dan pengembangan strategi dapat dilakukan dengan kolaborasi kerja tim dan metode pembelajaran yang interaktif. Nah, apa sih manfaat dari 4 konsep diri mahasiswa tersebut? Karena semua pasti ada manfaatnya. Yang pertama ada problem solving atau penyelesaian masalah. Yang kedua adaptable atau kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga sociable. Yang keempat critical thinking, communication, dan yang terakhir ada academic. Begitu. Lalu kita berlanjut ke topik berikutnya, itu program kreativitas mahasiswa. Apa itu program kreativitas mahasiswa atau yang biasa kita tahu itu PKM ya. Nah, program kreativitas mahasiswa itu adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memiliki kemampuan akademis atau profesionalitas yang dapat menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Lalu, layanan pengelola program kreativitas mahasiswa atau PKM ini ada 5 bidang ya. 5 bidang tersebut tuh meliputi penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksanaan PKM 5 bidang dengan PTS dan penyaluran dananya.
PKM 5 bidang tersebut meliputi PKMP atau P-nya itu penelitian, PKMK atau kewirausahaan, PKMM pengabdian masyarakat, PKMT teknologi, dan PKMKC karsa cipta. Lalu selanjutnya kita akan berlanjut ke MAPRES. Apa itu MAPRES? Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi MAPRES itu sebenarnya adalah mahasiswa berprestasi. Nah di MAPRES ini tuh ada Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang ada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahunnya. Pemilihannya pun berjenjang. Jadi mulai kita dari tingkat jurusan atau departemen, lalu fakultas, lalu berlanjut ke universitas, institut atau sekolah tinggi, lalu ke kopertis wilayah untuk perguruan tinggi swasta ya, dan untuk sarjana. Untuk diploma dimulai dari tingkat prodi, jurusan, atau departemen. Lalu ke fakultas, perguruan tinggi, untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Nah, secara umum kriteria pemilihan MAPRES ada 4 aspek. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Yang kedua, prestasi atau capaian yang unggul. Yang ketiga, yang unggul itu pasti membanggakan ya. Yang ketiga, kemampuan berbahasa Inggris atau asing. Jadi kemampuan berbahasanya juga harus tinggi. Jadi sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.